tragedi Sudan memuncak. Udara Darfur terasa berat oleh bau mesiu dari kejauhan gumpalan asap hitam menjulang di atas kota El Fasher, kota yang dulunya menjadi denyut terakhir kehidupan di Sudan bagian barat, di antara reruntuhan rumah sakit dan jalanan yang bersimbah darah. Suara tembakan masih sesekali terdengar, menggema seperti gema perang yang menolak berakhir. Sampai hari ini, negara Sudan nyaris tak mengenal kata usai dalam serangkaian konflik bersenjata, terus berputar dalam lingkaran kudeta. Sebagai proses pergantian kekuasaan, perjuangan rakyat yang menanti pemimpin ideal malah berselimut duka, tangis penderitaan, dan kelaparan. Sudan memang sudah merdeka pada 1 Januari 1959. Namun dalam kenyataannya, lembaga pemilihan umum yang sesungguhnya tak pernah menjadi sebuah norma. Yang dikenal hanyalah tukar kursi kekuasaan, lewat senjata dan kudeta, bukan lewat bilik suara. Saat ini, di tahun 2025, Sudan terlibat konflik baru antara Sudan Armed Forces atau SAF melawan Rapid Support Forces atau RSF. Dua kubu militer yang seharusnya berada di ranah pertahanan dan keamanan nasional, kini menjadi faksi yang berperang satu sama lain. Sementara rakyat menjadi penonton sekaligus korban, tragedi kemanusiaan pun menumpuk. Internasional memperingatkan, ini salah satu bencana kemanusiaan terbesar abad ini. Di sini kita coba menelusuri perjalanan Sudan dari harapan merdeka yang malah terjebak ke dalam kubangan kelam, di mana pemimpin justru memilih dirinya sendiri, hingga jatuh dalam repetisi kudeta dan konflik internal yang tak berkesudahan. Ketika Sudan merdeka dari Inggris Mesir pada 1 Januari tahun 1956, harapan tumbuh besar bahwa negeri ini akan mengukir jalan demokrasi. Namun hanya setahun kemudian, pada Juni tahun 1957 terdapat upaya kudeta militer yang menandai bahwa kekuatan militer mulai menyadari posisinya. Sebagai aktor utama, bahkan pada 17 November 1958 terjadi kudeta militer yang berhasil menggulingkan pemerintahan sipil yang sah. Artinya, belum sempat rakyat benar-benar membiasakan pemilihan umum yang bebas dan bermakna, kekuasaan militer sudah turut campur dan menangkap kendali. Dalam dekade-dekade berikutnya, sekali demi sekali, pemerintahan sipil digulingkan oleh militer, kudeta pada 69, 71, dan 85, setiap kali terdapat harapan, pemilu, transisi, janji demokrasi, namun realitas berkata lain, tetap rezim militer atau kekuatan militer yang berkuasa dan mendikte. Pada April 2019, setelah 3 dekade pemerintahan Omar al-Bashir yang otoriter, rakyat Sudan berhasil menggulingkannya lewat protes besar-besaran. Transisi pun dijanjikan, sebuah Dewan Sovereignty campuran militer sipil, dan janji pemilu diberi waktu hingga 2022. Namun demikian, rencana itu kemudian dibelokkan oleh kekuatan militer yang kembali merebut kendali. Dengan demikian, senyatanya rakyat tidak sempat memilih pemimpin lewat proses yang sepenuhnya demokratis, sebab gudang senjata sudah dulu masuk ke arena kekuasaan. Pada 25 Oktober tahun 2021, militer Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan transisi sipil. Seluruh kerangka transisi demokrasi seakan diledakkan, parlemen dibekukan, para pemimpin sipil ditahan. Harapan demokrasi kembali kandas. Kejadian ini bukan sekadar pergantian pemerintahan, melainkan sinyal bahwa militer, setelah gagal menyerahkan kekuasaan, memilih kembali menancapkan kuku pada negara. Perubahan struktur kekuatan di dalam militer sendiri kemudian menjadi akar konflik utama sampai hari ini. RSF yang awalnya merupakan pramiliter dan semacam milisi janjawid yang berpindah bentuk, mulai berseteru dengan SAF, Tentara Nasional Sudan. Pertempuran terbuka pecah pada April tahun 2023 ketika RSF dan SAF beradu kekuatan di ibu kota Khartoum dan wilayah lain. Sejak itu, perang antar militer mengoyak Sudan, bukan hanya konflik antar kelompok sipil atau separatis, tetapi antar sayap militer yang seharusnya berada dalam satu negara. Pertempuran dua sayap militer ini terus terjadi di beberapa kota, dan puncaknya, pertempuran di kota El Fasher terjadi pada akhir Oktober tahun ini. Tiba-tiba, publik dibuat tersentak, konflik ini ternyata demikian dahsyat. RSF menyerbu dan bahkan menyerang sebuah rumah sakit Saudi, rumah sakit besar di El Fasher. Beberapa jam sebelumnya, ratusan orang masih berdesakan di rumah sakit ini,
tempat terakhir yang mereka anggap aman. Di sanalah para ibu berpegangan tangan dengan anak mereka. Para perawat berjuang menutup luka-luka dengan perban seadanya. Dan para dokter tetap bertahan meski tahu peluru bisa datang kapan saja. Namun pada awal pekan itu, rumah sakit berubah menjadi kuburan massal. Pasukan Rapid Support Forces atau RSF menyerbu masuk, menembaki pasien di ranjang, menyeret para tenaga medis, dan menutup setiap jalan keluar. Dalam hitungan jam, lebih dari 460 jiwa terbaring tak bernyawa. Bukan karena sakit, melainkan karena dibunuh di tempat di mana seharusnya mereka diselamatkan. El-Fasher bukan sekadar kota biasa. Ia adalah benteng terakhir Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF di Darfur Utara, wilayah yang selama 2 dekade terakhir menjadi saksi dari perang, kelaparan, dan genosida yang terlupakan dunia. Ketika RSF akhirnya merebut kota itu, antara 26 sampai 28 Oktober 2025, dunia nyaris tidak memperhatikan. Media internasional hanya menulis berita singkat, seolah ini hanyalah bab kecil dari konflik Afrika yang jauh. Lebih dari 150.000 orang tewas, sementara 12 juta lainnya terusir dari rumah mereka, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia menurut PBB. Konflik saat ini bermula dari perebutan posisi tentang siapa yang berhak memegang kendali atas Sudan. SAF menginginkan RSF dilebur ke dalam struktur militer dalam 2 tahun, sementara RSF menuntut 10 tahun dan kemandirian penuh. Ketika negosiasi gagal, peluru menjadi bahasa yang mereka pilih. SAF, militer resmi negara, didukung oleh Mesir, Turki, Iran, dan Arab Saudi, sementara RSF memperoleh sokongan dari Uni Emirat Arab dan sisa-sisa jaringan tentara bayaran dari Rusia. Tragedi paling mengerikan meledak di El-Fasher. Menurut Associated Press, ratusan orang dibunuh di rumah sakit Saudi di El-Fasher oleh pasukan RSF setelah mereka merebut kota ini dari kekuasaan SAF. Lebih dari 460 pasien dan keluarga mereka tewas di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan warga dipukuli, ditembak di jalanan, dan dibantai ketika mencoba melarikan diri. Dalam laporan dari Yale Humanitarian Research Lab, citra satelit yang diambil pada 27 Oktober menunjukkan pola pembunuhan massal. Warna tanah berubah merah gelap, dengan objek berukuran manusia tergeletak di area luas. Juga dilaporkan bahwa RSF mengepung kota menggunakan benteng tanah setinggi 9 kaki, membentuk kill box, sebuah jebakan raksasa di mana penduduk terkunci di dalam untuk dibantai perlahan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada bantuan kemanusiaan yang bisa masuk. El-Fasher pun berubah menjadi penjara kematian terbuka. PBB telah menyuarakan keprihatinan mendalam. Dalam pernyataan resmi, Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap laporan eksekusi singkat, penyiksaan dan kekerasan etnis setelah RSF menguasai El-Fasher dan kota Beraa. Namun semua kecaman tak mampu menghentikan darah yang terus mengalir dalam waktu beberapa jam. Setelah pasukan SAF mundur, laporan tentang pembantaian bermunculan. Video, foto, kesaksian korban selamat, semuanya memperlihatkan kekejaman yang sama. Pemimpin RSF, Muhammad Dagalo atau Hameti, sempat mengakui adanya pelanggaran. Namun kemudian menyebut laporan pembunuhan itu narasi buatan. Sementara bukti terus menumpuk dan dunia terus diam. Sudan kini berdarah dari kota Khartoum hingga Darfur, dari rumah sakit hingga kamp pengungsi, tidak ada tempat yang aman. Bagi banyak orang, perang ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah pembunuhan sistematis, dan tubuh perempuan menjadi bagian dari medan perang. Sementara dunia menatap ke arah lain. Darfur tenggelam dalam darahnya sendiri, di langit El-Fasher, bau mesiu dan kematian bercampur dalam udara. Di tanah, darah mengering di bawah matahari. Tidak ada peluru yang bisa mengalahkan diamnya dunia, tapi diam itulah yang membuat genosida berulang. Selama dunia memilih untuk tidak peduli, pembantaian seperti ini akan terus berulang di Darfur, di Sudan, dan di tempat-tempat yang belum sempat kita lihat.